aromatik gitu ya. Agak susah kita melakukan reaksi nucleophilic attack. Nah, apabila benzen tadi misalnya eh, kita buat dia sebagai ligan gitu ya, dia mengkompleks dengan suatu logam tertentu, maka kemampuan dia untuk menjadi target untuk nucleophilic attack akan menjadi semakin baik gitu ya, tidak seburuk kalau dia dalam bentuk bebas gitu, karena sebagian dari elektron density dari benzen ya pi elektronnya itu dipakai untuk berinteraksi dengan atom pusat gitu, jadi dia menjadi lebih elektropositif. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kita akan coba lihat di topik yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi reaktivitas dari ligan-ligan yang berkoordinasi di dalam senyawa organologam. Oke, nah ini kenapa kita harus belajar ligan substitusi ini ya, atau ligan reaksi yang ada pada ligan. Jadi karena biasanya ini kira-kira ada 3 hal yang penting gitu ya, yang melatar belakangi kenapa kita harus tahu gitu ya dan paham reaksi-reaksi yang terjadi pada ligan. Yang pertama biasanya kalau kita menggunakan senyawa kompleks ini atau senyawa organologam ini sebagai katalis gitu ya, katalis homogen tentunya. Jadi kalau teman-teman siapa tahu nanti berkesempatan untuk melanjutkan studi misalnya S2 S3 dan kemudian topik risetnya itu organologam gitu, homogeneous catalysis. Nah, biasanya center of reactivity-nya itu ya, reaksinya itu terjadi di ligannya kebanyakan gitu ya. Atau ligannya itu bertukar. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua karena reaktan itu datang kemudian bereaksi dan keluar lagi kan gitu ya. Biasanya reaksi itu kayak gitu. Jadi kita harus tahu betul siapa yang bekerja di situ ya. Nah, yang terakhir biasanya dari LTSK gitu ya, kita tahu bahwa binding atau dissociations dari ligan itu adalah proses yang slow gitu ya. Nah, oleh karena itu dia memegang peran penting dalam kinetika dari overall reactions. Jadi kalau kita ingat kembali di waktu kita belajar kinetika kimia di kimia dasar 1, biasanya kan kalau reaksi itu merupakan reaksi yang stepwise ataupun bertahap gitu ya, maka yang menjadi penentu dalam kinetika reaksi tersebut adalah tahapan reaksi atau elementary reactions yang yang paling rendah konstan laju reaksinya, atau yang paling lambat gitu ya. Jadi rate determining step-nya itu adalah yang paling lambat ya, yang slowest reactions. Nah, karena di dalam reaksi reaksi kompleks secara umum tahapan dari binding atau disosiasi dari ligan itu biasanya lebih lambat gitu ya daripada misalnya nucleophilic attack-nya atau mungkin yang lainnya gitu ya, reaksi yang lainnya, atau mungkin misalnya reaksi eliminasi gitu atau substitusi, maka step ini menjadi sangat penting. Jadi seperti itu. Nah, tetapi ketiga hal tadi sebenarnya tidak selalu berlaku umum ya. Jadi hampir di semua fenomena reaksi mungkin bisa kita aplikasikan tadi ya ketiga hal tadi. Nah, tapi ada pengecualian juga ya. Tentunya ya kita seperti yang sudah kita pelajari di hampir semua bagian ilmu kimia yang namanya teori gitu ya, nggak cuma ilmu kimia saja sih. Jadi semua science itu yang namanya teori pasti ada keterbatasannya. Jadi ada fenomena-fenomena lain yang kemudian menjadi anomali gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Jadi nanti kita akan lihat kira-kira, dan itu biasanya special case. Tapi secara umum ya ketiga hal tadi itu bisa kita aplikasikan atau kita bisa terapkan di hampir semua fenomena reaksi dari organologam, terutama reaksi-reaksi yang terjadi pada ligan.
Nah, contohnya misalnya tadi ya, ketiga hal tadi itu biasanya akan timbul anomali kalau misalnya ada keterlibatan elektron transfer. Jadi ada redox yang terjadi. Nah, jadi kalau misalnya ligannya itu menginduksikan perubahan atau dia membawa elektron gitu ya. Jadi mengakibatkan perubahan bilangan oksidasi dari atom pusat. Gitu ya. Atau misalnya ada pengaruh dari luar gitu ya. Misalnya elektron radikal gitu ya, kita berikan radikal atau kita berikan cahaya gitu ya. Itu bisa kemungkinan akan menghasilkan anomali-anomali behavior yang tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Tapi sebenarnya overall bisa kita. Baik. Oke. Nah, ini nanti kita akan di beberapa slide ke depan kita akan melihat jenis-jenis reaksinya ya. Jadi ini yang pertama, ini reaksi yang kita sebut sebagai dissociative ligand substitution. Ya, dari namanya saja sebenarnya sudah kita bisa bayangin apa yang terjadi, gitu ya. Jadi kalau melihat contoh di sini, ya, LNMCO, ya, jadi apa namanya tergantung dari elektron countingnya ya. Jadi apakah ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan proses disosiatif ligand substitution sini? Kira-kira kalau kita melihat contohnya seperti ini, kira-kira apa yang terjadi di sini? Dan apa driving force-nya kira-kira? Saya mau coba jawab, Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kalau yang dari contoh ini, kalau misalnya ada substitusi ligan, contohnya dari ligan CO menjadi L. Nah, dia pertama disosiasi dulu karena CO ini lebih elektronegatif, dia ngambil pasangan elektronnya ke CO. Jadi si metal kompleksnya itu cuma ada 16 elektron. Nah, karena dia defisit, nanti dia gampang ngambil donor gitu, gampang ngambil donor dari ligan lain seperti L aksen. Nah, kalau udah dia bergabung, balik lagi dia ke 18 elektron. Ya, jadi driving force-nya adalah elektron counting-nya ya. Jadi jumlah elektronnya. Jadi kalau kita ingat, biasanya kan ini secara umum tendensinya senyawa organologam atau secara senyawa kompleks secara umum itu kan memiliki kestabilan yang lebih baik kalau misalnya elektron countingnya itu jumlah elektron itu sama dengan 18 kan. Jadi kita sudah mempelajari ini di bagian awal perkuliahan. Nah, jadi dengan apa namanya mungkin di step pertama ini CO-nya ini kan lepas gitu ya. CO-nya ini lepas. CO-nya ini kita anggap sebagai living group lah. Jadi salah satu ligan ini CO lepas. Kemudian karena CO lepas kan dia bawa 2 elektron. Gitu ya. Nah, ini lepasnya ini bisa macam-macam induksinya, bisa lewat panas gitu ya, bisa lewat cahaya atau segala macam. Kita tidak perlu khawatir dengan bagaimana CO ini dilepas. Tapi yang teman-teman harus apa namanya perhatikan adalah ya CO-nya lepas, kemudian akibat lepasnya CO ini elektron countingnya menjadi turun kan 16. Nah, jadi spesies ini ya spesies yang 10 ini ligannya tadi kan harusnya misalnya contoh kita ambil contoh aja ini senyawanya oktahedral berarti L-nya di sini 5 kan. Nah, berarti dia kekurangan 1 tuh. Ya, jadi apa namanya spesies ini sangat desperate untuk dapat ligan lagi. Nah, kemudian setelah kita tambahkan additional ligan di sini L aksen ligan lain gitu ya, maka dia akan langsung membentuk 18 elektron kembali gitu ya. Jadi driving force dia untuk kembali ke mengikat ligan ini, ligan yang baru ini L aksen ini itu karena apa namanya jumlah elektron countingnya 18 elektron. Nah, ini ada beberapa hal yang mempengaruhi seberapa mudah disosiasi dari ligan itu terjadi gitu ya. Nah, ini trennya saja biasanya yang first row itu paling kecil,
kemudian yang apa namanya second row itu lebih besar, kemudian nah ini yang row ketiga itu menjadi lebih besar lebih kecil lagi dibandingkan yang ketiga. Jadi yang paling bagus, yang paling mudah untuk kita melakukan disosiasi itu adalah yang second row. Nah ini kalau misalnya dari jumlah elektronnya ya, seperti itu. Nah kemudian apa namanya dari perspektif atom pusatnya. Jadi atom pusat kayak gimana saja yang gampang memfasilitasi disosiasi. Nah, ini kalau dari perspektif ligannya. Nah, kalau dari perspektif ligannya ini sama aja kayak kita belajar di organik living groupnya. Jadi, semakin stabil living groupnya itu, maka semakin mudah dia terdisosiasikan, artinya gitu ya. Jadi, kalau dia sudah lepas, terus dia jadi tidak stabil, biasanya itu susah untuk lepas. Jadi, seperti itu. Nah, ini contohnya CO tadi kan. CO kan memang stabil sebagai molekul dia sendiri kan gitu ya. Lepins, Cl- gitu ya. Nah, kalau CH3 kan apa namanya sangat tidak stabil ya, karbokation dia menjadi karbokation atau cyclopentadienium. Jadi apa namanya dari perspektif ligannya ya berarti dia living groupnya gitu. Oke, jelas? Nah, itu kalau dari perspektif elektron counting. Nah, kalau dari geometrinya kita juga sebenarnya bisa melihat ya. Jadi kalau kita misalnya mengambil contoh di sini adalah senyawa organologam oktahedral. Nah, jadi begitu salah satu ligan yang itu lepas, maka bilangan koordinasinya kan berkurang tuh jadi dari 6 menjadi 5 gitu ya. Nah, 5 ini seperti yang kita tahu ada dua tipe geometri. Ada dia bentuknya square planar seperti ini, atau kemudian dia melakukan distorsi gitu ya. Melakukan rearrangement menjadi trigonal bipiramid ya. Jadi tapi ya misalnya ada tergantung dari jigatnya apakah dia terdistorsi trigonal bipiramid atau tidak. Nah, ini juga tergantung dari elektron countingnya ya. Kita melihat bahwa yang bilangan koordinasi 5 itu ada yang stabil meskipun elektron koordinat elektron countingnya 16 gitu ya. Karena geometrinya tadi. Saya kalau geometrinya yang square planar ini relatif lebih tidak stabil dibandingkan yang trigonal bipiramid gitu ya. Tapi apa namanya ya tergantung dari atom pusatnya, tapi secara umum apa namanya kalau yang terjadi dissociative ligand substitution reaction ini biasanya spesies yang koordinasi 5 ini relatif tidak stabil ya gitu ya karena dia intermediate. Jadi immediately akan diserang balik oleh ligan karena dia sangat pengen mengembalikan jumlah total elektronnya menjadi 18 dari 16 gitu. Oke, nah itu dissociative ligand substitution. Jadi dia lepas dulu, ya, ligannya lepas, baru disubstitusi. Nah, makanya dia namanya dissociative ligand substitution. Nah, kalau ini associative ligand substitution. Nah, kira-kira dari namanya menurut kalian apa bedanya dengan yang tadi? Driving force-nya sama ya. Jadi elektron counting juga. Ada yang tahu kira-kira? Apa perbedaan? Tadi itu namanya dissociative ligand substitution. Kalau yang ini associative ligand substitution. Sama-sama substitusi ligan, sama-sama ligannya itu bertukar gitu ya dengan ligan yang lain, substitusi. Tapi yang satu disosiatif, yang satu asosiatif. Apa perbedaan kira-kira? Pak, coba saya. Kalau yang ini berarti elektron countingnya kebalik ya, karena dia stabilnya di 16, pas dia menerima donor jadi 18, dia jadi nggak stabil, makanya bakal lepasin satu lagi supaya dia stabil 16. Ya, bisa kita lihat dari seperti itu. Tetapi yang
Betul ya. Tetapi yang sebenarnya saya ingin meng-highlight itu dari namanya tuh. Jadi kalau itu tadi kan dari perspektif elektron counting-nya betul. Nah, ini untuk senyawa-senyawa yang stabil di 16 elektron gitu ya. Nah, tetapi dari namanya kira-kira disosiatif tadi kayak gimana, asosiatif ini kayak gimana gitu. Kalau saya balik lagi ke strukturnya nih tadi. Ini mekanismenya kayak gini. Ya, perhatikan step awalnya namanya disosiatif. Nah, yang ini asosiatif, step awalnya ini. Apa yang menjadi perbedaan kira-kira? Asosiatif sama disosiatif itu apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Bahasa Indonesia aja disosiasi, asosiasi gitu. Kan itu suatu hal yang kontradiktif kan? Perlawanan berlawanan gitu. Karena kalau kita melihat dari itunya pasti teman-teman nanti kalau ketemu soal gitu ya, tinggal lihat aja, oh ini udah tahu ini asosiatif, oh ini yang disosiatif. Langsung gampang aja ngelihatnya, karena kita tahu gitu ya, apa sebenarnya yang terjadi. Nama itu ya dia menunjukkan apa yang terjadi gitu ya. Jadi kalian harus tahu di belakang arti dari sebuah nama itu penting gitu. Karena selalu bilang apalah arti sebuah nama, tapi di sini nama dari reaksi itu penting. Ada yang tahu? Masa nggak tahu arti disosiasi asosiasi sih? Nggak usah lihat reaksinya deh. Asosiasi dan disosiasi itu apa berbeda? Halo, udah bangun kan nih? Pak, mau coba jawab ya, Pak? Ya. Kalau yang tadi disosiasi berarti lepas dulu gitu ya, Pak? Nah, terus kalau yang ini? Kalau ini ligannya masuk dulu. Nah, itu as simple as that. Betul, betul sekali. Jadi kalau tadi lihat first step dari reactionsnya ini, disosiat. Makanya namanya disosiasi ligand substitution. Jadi dia disosiat dulu, lepas dulu. Jadi reaksi substitusinya itu diawali dengan lepasnya ligan dulu. Jadi triggernya itu ligannya lepas. Jadi makanya elektron countingnya itu dari yang besar menjadi kecil gitu ya. Nah sekarang bedanya dengan ini asosiatif. Perhatikan di first step-nya ini, dia masuk dulu ligannya, asosiasi dulu, dia tangkap dulu ligannya. Makanya namanya asosiatif ligan substitusi. Baru dia asosiasi dulu, baru dia substitusi. Gitu. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kebalikan dari reaksi yang disosiasi tadi. Nah, oleh karena itu starting point dari elektron counting itu lebih rendah 16 karena dia nangkep dulu kan jadi 8. Jadi intermediate yang 18 spesies 18 elektronnya yang jadi intermediate-nya. Ya, jadi begitu dia udah nangkep kan elektron countingnya jadi nambah. Biasanya kan kalau ligan itu bawa 2 elektron kan ya. Nah, secara umum lah gitu ya. Jadi dengan dia menangkap satu ligan berarti dia dapat 2 elektron total jadi 18. Nah, karena dia tidak stabil ya. Jadi apa namanya ya tergantung dari geometrinya. Misalnya ini biasanya square planar nih. Yang 16 elektron itu biasanya kan geometri yang stabil adalah kalau dia elektron countingnya 16 elektron terus dia stabil, biasanya itu karena geometrinya square planar gitu ya. Nah, karena dia stabilnya 16 elektron, nggak suka dapat 2 elektron lagi, jadi 18, dia lepas salah satunya, kan gitu. Jadi, makanya dia balik jadi 16 elektron. Tapi yang dia lepas adalah ligan yang lama, ligan yang baru tetap dia keep gitu. Makanya dia jadi substitusi. Ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi reaksi cisplatin ya. Jadi kita tahu cisplatin itu apa namanya
2 ligan amino, 2 ligan Cl. Nah, tapi Cl-nya itu bisa kita ganti dengan Br misalnya. Ya, jadi seperti ini. Ini bisa tukar. Oke, itu untuk ligan substitusi. Jadi ada 2 tipe ligan substitusi, disosiasi dan asosiasi. Oke, jelas sampai sini ada pertanyaan? Belum kita lanjut ke jenis reaksi yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, kita lanjut ke reaksi ketiga. Ya. Nah, ini ligan rearrangement. Dari namanya aja sudah bisa kita bayangin ya, apa yang terjadi pada ligannya. Jadi ligannya itu melakukan pengaturan ulang, ya, rearrangement. Jadi berubah bentuknya ligannya. Jadi apa namanya? Ya kadang-kadang ya sometimes ligan rearrangement ini karena struktur ligannya berubah, maka dia bisa juga merubah mode interaksi antara ligan tersebut dengan atom pusat. Misalnya apa namanya, tadinya dia dalam bentuk elektron system gitu ya, berubah menjadi 1 elektron. Jadi seperti itu. Jadi kayak misalnya contoh seperti ini. Mode interaksi logam M dengan NO. NO ini ligannya ya. Dia melalui ikatan seperti ini ya. Ikatan 3 elektron sistem berubah dari range menjadi 1 elektron sistem seperti ini. Jadi ini pindah ke atas ini. Atau bisa melakukan beta shift gitu ya, seperti ini juga bisa. Atau perubahan haptosity ya. Contoh di sini pentahapto gitu ya, berubah menjadi trihapto gitu ya, dia berinteraksi dengan 3 elektron. Nah, jadi itu ligan rearrangement. Jelas? Nah, ini ligan rearrangement ini bisa terjadi karena berbagai macam induksi ya. Bisa panas, bisa cahaya, bisa macam-macam gitu ya, atau mungkin bisa apa namanya, efek dari internalnya sendiri misalnya ya. Ada beberapa tuh karena misalnya nanti mungkin di beberapa slide selanjutnya bisa ada kalau nggak salah contohnya itu terjadi karena self photo degradation ya. Nah, reaksi selanjutnya adalah sama seperti tadi, substitusi. Jadi ligannya melakukan substitusi. Tetapi bedanya kalau tadi itu tidak disertai dengan perubahan bilangan oksidasi dari atom pusat. Nah, kalau di sini ada perubahan bilangan oksidasi, makanya namanya menjadi redox induced ligand substitution. Kalau tadi substitusi ligan itu dia cuma bertukar saja, biasanya apa namanya, pengaruh perubahan ligannya itu tidak mempengaruhi bilangan oksidasinya. Jadi ligannya itu biasanya netral gitu ya. Jadi kalau ligan-ligan netral. Nah, kalau ligan-ligannya bermuatan, charge ligan seperti ya apa apa ya, dia bawa muatan gitu ya. Nah ini atau mungkin bisa juga dipengaruhi oleh kita berikan elektron gitu ya dari luar, atau kita berikan potensial gitu ya. Nah ini biasanya yang terjadi di elektrokimia. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman pernah melihat beberapa kali riset saya gitu ya. Jadi kita misalnya tempelin suatu senyawa kompleks. Jadi saya nggak tahu apakah kalian familiar dengan apa, salah satu mahasiswa saya dulu namanya Iit ya, masih kalau kenal gitu ya. Saya nggak tahu, kayaknya 2 tahun di atas kalian bukan. Iit itu skripsinya dia bikin apa namanya senyawa kompleks kobalt gitu ya, pakai piridin yang ditempeli di permukaan suatu semikonduktor heterojunction TiO2 dan BoPO4 gitu ya. Nah, digunakan untuk water splitting lah, aplikasinya untuk water photo oxidation sih. Nah, itu
begitu kita berikan ketegangan, jadi semiconductor heterojunction itu kita tempelin di permukaan apa namanya konduktif gelas ya, FTO, fluorine doping oxide, jadi gelas yang apa namanya yang bisa mengantarkan listrik, terus kita tempelin PO2, BOV4, kemudian ditempelin lagi dengan senyawa kompleks tadi sebagai photosensitizer. Kemudian ini bisa kita alirkan arus listrik. Nah, kita mengalirkan arus listrik itu kan artinya kita memberikan potensial ya, artinya kita memberikan elektron sebenarnya esensinya. Jadi kita memberikan tegangan misalnya 0,5 volt, itu artinya kita memberikan elektron ke sistem kita kan. Nah, jadi dengan kita memberikan elektron tersebut, maka bisa terjadi beberapa reaksi. Nah, salah satunya itu adalah reaksi redox-induced ligand substitution. Jadi dengan kita memberikan elektron atau kita tarik elektronnya. Nah, jadi kalau di cyclic voltammetry itu kan ada yang kita sebut sebagai cathodic scan dan anodic scan. Jadi kalau cathodic scan itu kita menarik elektron dari sistem, artinya kan elektronnya berkurang kan gitu ya, jadi lebih positif kan, katoda kita elektroda kita menjadi positif, makanya namanya katoda. Sedangkan kalau kita melakukan anodic scan, kita memberikan elektron ke situ, ke katoda tadi, ke elektroda tadi, makanya namanya jadi anoda kan. Nah, dengan kita memberikan elektron atau kita tarik elektron, maka kemungkinannya akan ada reaksi redox yang terjadi. Ya. Jadi, nah akibat dari reaksi redox ini, ligannya tersubstitusi lah, kira-kira gitu. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya terjadi disosiatif atau oksidatif substitutions, tergantung dari reaksi redox yang terjadi. Ya, jadi biasanya reaksi reduksi kalau kita memberikan elektron gitu ya, kita memberikan mengaplikasikan suatu voltage tertentu pada suatu senyawa kompleks atau senyawa organologam lah gitu ya. Artinya kita menambah jumlah elektronnya, gitu ya. Nah, ini akan mengakibatkan asosiatif substitution. Jadi dia menarik elektron ya. Kita melakukan reaksi reduksi. Nah, kalau reaksi oksidasi itu biasanya lebih cenderung akan menghasilkan asosiatif substitution. Jadi dia narik dulu baru substitusi gitu. Jadi seperti itu. Nah, di beberapa kasus ya biasanya produk dari reaksi redox ini digunakan sebagai starting materials ya. Jadi seperti itu. Tapi secara umum reaksi yang melibatkan redox induced ligand substitutions ini dilakukan di senyawa-senyawa organologam yang jumlah elektron countingnya 18 saja biasanya ya. Ya meskipun ada beberapa yang di luar itu, tapi secara umum digunakan yang 18 elektron saja. Kenapa? Karena relatif lebih stabil ya. Jadi nature-nya itu sendiri sudah stabil duluan. Jadi biasanya kalau molekulnya sudah tidak stabil on first place, kita tambahin elektron lagi, nanti dia akan menjadi lebih tidak stabil. Jadi bukan malah melakukan ligand substitutions, malah molekulnya nanti hancur gitu ya, terdegradasi. Kan kita pengennya nggak sampai terdegradasi, cuma tersubstitusi aja. Salah satu logamnya itu ini. Oke, jelas? Ada yang ingin ditanyakan di sini? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini contoh lain ya. Kalau ini tadi
dengan induksi dari elektron ya, pemberian elektron. Nah, kalau di sini misalnya diinduksikan dengan reduktan. Jadi kita memberikan reduktor gitu ya. Jadi ada reduktornya. Ini contohnya di sini ini reduktor. Ya, jadi kita mensubstitusi salah satu CO di sini. Kalau kita lihat, teman-teman lihat di sini ada 5 CO sebagai ligan, terus kita ganti salah satu CO-nya itu dengan L di sini. Ya. Nah, reduktannya ini CO5. Jadi dia radikal nih. CO4L sebagai radikal. Ya. Jadi dia mengambil CO dari sini, ya, teroksidasi, L-nya itu diambil, itu balik lagi. Ya, jadi seperti itu. Kalau di sini biasanya ini pakai elektrokimia nih. Kalau ada dikasih elektron atau dikurangi elektron atau nambah elektron gitu ya. Nah, ini kan oksidasi, terjadi oksidasi, ini reduksi gitu. Jadi lewat potensial kimia yang kita berikan ya, jadi potensial stat. Nah, kalau ini secara kimiawi kita nggak pakai listrik, tapi kita pakai reduktor. Jadi pakai senyawa lain yang bisa bersifat sebagai reduktor. Contohnya di sini ini. Oke, nah selain itu substitusi juga bisa diindus oleh fenomena cahaya ya. Kalau tadi tapi ini sangat tergantung dari sifat dari ligan itu sendiri. Nah, jadi selain kita bisa membuat si ligan itu tersubstitusi dengan bantuan listrik ataupun reduktan, kita juga bisa membuat ligan itu bertukar dengan bantuan cahaya. Nah, tetapi syaratnya itu senyawa kompleksnya harus menyerap cahaya, ya. Jadi harus berwarna, gitu ya. Tapi ya memang biasanya pun senyawa-senyawa kompleks itu dia memiliki warna, gitu ya. Jadi dia kalau kita ingat di LTSK itu kan terjadi karena ada splitting energi di d orbitalnya kan. Begitu dia berinteraksi dengan ligan, ya d orbitalnya yang tadinya terdegenerasi atau energinya sama itu melakukan splitting gitu ya. Tergantung dari geometri dari senyawa kompleksnya, mau oktahedral ya. Kalau ya oktahedral yang sering kita ketahui bersama itu nanti akan dia split menjadi orbital EG dan T2G ya. Nah, kalau dia square planar nanti kayak gimana, piramidal kayak gimana, kemudian kalau dia tetrahedral kayak gimana, itu ya tergantung dari interaksinya. Nah, splitting energi ini yang kemudian mengakibatkan senyawa kompleks tersebut bisa melakukan eksitasi gitu ya. Jadi kalau teori medan ligan kan tergantung dari tipe mode interaksinya, mau dia sigma donations ataupun pi donation atau pi back bonding. Nah, ini akan mengakibatkan orbital yang non bonding itu dan anti bonding. Biasanya kan kalau kita melihat orbital geometri senyawa kompleks yang geometrinya oktahedral T2G itu kan non bonding ya, karena simetrinya kan tidak sama dengan yang lain kan gitu. Sedangkan yang EG itu EG star sebenarnya adalah EG yang anti bonding, orbital yang anti bonding. Jadi bukan pure punyanya D orbital, tetapi hasil dari interaksi EG dengan EG dari ligan kan gitu. Orbital EG dari ligan. Nah, jadi secara umum kalau kita menyinari suatu senyawa kompleks dengan suatu cahaya yang mungkin energinya cukup tinggi, maka dia akan mengakibatkan elektron yang ada di HOMO itu tereksitasi ke LUMO. Nah, eksitasi elektron ini dapat mempengaruhi ML bondingnya tadi, ya. Nah, melalui proses apa yang disebut sebagai ligand field transitions. Ya, jadi elektron yang ada di ikatan atom pusat dan ligan bonding orbital itu tereksitasi ke ML antibonding orbital ya. Akibatnya ini akan menghasilkan ligand dissociations ya. Jadi karena dia tereksitasi membuat ikatannya menjadi lebih lemah. Kan kita ingat kalau di kuantum
ya. Kalau kita mengisi orbital antibonding dengan elektron, artinya kita melemahkan ikatan itu kan gitu ya. Semakin banyak elektron yang ada di bonding di orbital bonding, maka ikatannya semakin kuat. Tapi semakin sedikit elektron yang ada di orbital bonding dan semakin banyak elektron yang ada di antibonding, ya, maka order ikatannya kan semakin kecil kan, bond ordernya kan gitu ya. Ini akan melemahkan ikatannya itu sendiri. Sehingga disosiasi dari ligan tersebut yang bersangkutan itu menjadi lebih mudah terjadi. Oke? Jelas sampai sini? Nah, ya kalau setelah itu ya prosesnya sama seperti yang lainnya. Setelah ligannya lepas, baru ligan yang baru masuk gitu ya. Jadi tapi emphasize-nya proses disosiasinya gitu ya, disosiasinya yang berbeda. Kalau tadi di sini proses disosiasinya dipromosikan oleh reaksi redoks ya, apakah kita mau memberikan atau menarik elektron. Kalau di sini pakai reduktan atau reduktor, nah, kalau di sini pakai cahaya. Oke, jelas? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke yang lain. Nah, ini kalau contoh lain. Kalau yang ini tadi terjadi karena tipe eksitasinya itu dari bonding orbital ke anti bonding orbital dari ikatan atau pusat logamnya. Nah, kalau ini eksitasi itu terjadi di ligannya. Ya, jadi bukan di ikatan antara atom pusat dan ligannya, tetapi di ligannya itu sendiri. Jadi ligannya itu sendiri kadang-kadang bisa menyerap energi cahaya juga. Misalnya seperti ligan-ligan yang memiliki pi system. Ya, pi system itu kan artinya banyak ikatan terangkapnya ya. Nah, kita tahu pi system itu kan salah satu kriteria eksitasi itu bisa terjadi kan kita sebut sebagai paritinya berbeda ya, karena paritinya berbeda. Jadi kalau kita punya orbital pi itu kan jadi nanti bisa tereksitasi dari pi ke pi star kan gitu ya. Nah, jadi eksitasi ini bukan lagi terjadi dari ikatan seperti ini ya, ikatan bonding ke anti bonding, tetapi ke low lying pi star orbital. Ya, jadi proses ini kita sebut sebagai MLCT atau metal to ligand charge transfer. Jadi elektron yang tereksitasi itu diberikan ke additional orbital yang ada di ligan. Ya. Nah, sama seperti proses photochemical ligand substitution yang tadi, ini akan menghasilkan substitusi. Tapi bedanya kalau di sini disosiasi, ya, prosesnya disosiasi karena yang tereksitasi itu ada di ikatan antara atom pusat dan ligannya, sehingga dia gampang untuk disosiasi. Kalau di sini dia lebih cenderung menghasilkan associative substitution. Jadi dia masuk ya. Karena elektron dari si atom pusat itu pindah ke ligan sehingga menyebabkan elektron si atom pusatnya itu menjadi kekurangan elektron kan gitu ya. Jadi bukan malah ikatannya menjadi lemah, tapi karena elektronnya itu tereksitasi kemudian dia pindah ke energi yang ada di ligan, ya, pi star yang ada di ligan. Ini karena ligannya ada di piridin di sini kalau contohnya ya. Ini ada pi system.
sehingga menyebabkan si komposit itu menjadi kekurangan elektron density. Nah, salah satu cara untuk memuaskan kekurangan elektron density ini tadi adalah mengambil ligan kan, menambah ligan. Makanya hasilnya adalah associative substitution. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini contoh gambarnya. Jadi kalau kalian lihat ya, elektron density-nya di homonya setelah tereksitasi dia ke LUMO gitu ya. Ini LUMO-nya ada di ligan nih, elektron density-nya. Sehingga atom pusat ini sangat gampang untuk diserang oleh additional ligand. Nah, sisanya sama, ya, nanti salah satu ligan akan lepas gitu ya. Nah, kan, gitu, sebagai ya yang lepas pasti yang the best living group. Gitu. Oke? Jelas? Ada yang ingin Jelas, ditanyakan? Pak. Oke. Nah, itu substitusi. Kita lanjut ke ini reaksi-reaksi pada ligannya ya. Jadi kita melakukan reaksi kimia di ligannya. Nah, ini contoh yang pertama reaksinya itu adalah reaksi electrophilic effect. Jadi kalau teman-teman masih ingat di organik kan salah satu reaksi yang bisa kita lakukan pada suatu senyawa itu adalah reaksi electrophilic effect. Nah, kalau kita lihat di sini dan belajar dari pengalaman teman-teman di organik, kira-kira apa yang terjadi di electrophilic effect on the activated ligand ini? Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Ini contohnya senyawa kompleks rutenium. Nah, tapi salah satu ligan ini adalah eten, ya, etena. Ya, jadi pi star pi elektronnya itu dia berikatan dengan rutenium. Kemudian kita treat dia dengan air saja nih, H2O. Ya, dan ada sulfur gitu ya. Nanti dia berubah nih menjadi C2H5 gitu ya. Jadi S-nya masuk sini, ini jadi masuk sini. Terprotonasi. Mungkin coba Ya. ingin jawab yang tadi, Pak. Ya, Kalau di Pak. sini kan, kalau di organik ya, kan ini alkena ya. Jadi apa yang terjadi di sini, alkenanya itu, ya kan istilahnya kelebihan elektron ya, Pak. Jadi nanti dia bisa mengambil H+-nya. Nah, makanya nanti di kanan kan dia H-nya hilang, bertambah ya, Pak. Jadi tunggal gitu. Jadi nanti makanya nanti biasanya digunakan H2O. H2O aja udah cukup asam. Tapi bisa juga digunakan H2SO4. Mungkin gitu, Pak, kalau secara organik. Jadi ikatan lengkapnya yang H+ nanti. Oke. Sebentar ya, saya ada paket dulu. Oke. Oke, jadi betul tadi ya. Jadi tapi sebenarnya mau saya koreksi nih. Jadi
eh, sedikit dari apa yang tadi dijelaskan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau Ethenanya itu tadi apa namanya tidak terkompleks dengan atom pusat, ya, jadi dia dalam bentuk free Ethena, itu biasanya kita susah untuk melakukan protonasi kan ya, karena dia sudah electron rich di situ. Jadi apa namanya kita perlu apa namanya spesies proton yang sangat-sangat asam gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau protonasi Ethena itu kita pakai H2SO4. Jadi harus sesuatu yang betul-betul, jadi jumlah H plusnya itu sangat besar gitu. Nah, tetapi kalau misalnya Ethenanya itu terkoordinasi di atom pusat, ya, ini kayak contoh di sini ya, dia terkoordinasi dengan ruthenium, maka electrophilic attack itu akan menjadi lebih gampang terjadi karena electron density-nya ini apa namanya menjadi lebih besar gitu ya. Jadi ini bisa lebih gampang untuk masuk ke sini. Jadi makanya namanya activated. Jadi kita tahu ruthenium adalah ligan yang sangat nuclear charge-nya semakin sangat besar ya. Jadi dia akan mengaktifate ligan tadi ya, dalam kasus ini adalah Ethena, sehingga dia gampang untuk terprotonasi bahkan oleh air sekalipun yang apa namanya secara umum tidak asam lah gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi dengan air pun sudah cukup gitu ya untuk memprotonasi apa namanya ligan ini. Jadi teraktivasi. Nah ini kalau kalian bayangin ya, jadi reaksi-reaksi lain misalnya bisa kita lakukan gitu ya dengan cara mengaktifasi senyawa-senyawa tadi yang tadinya tidak rentan untuk dilakukan electrophilic attack menjadi lebih gampang dilakukan electrophilic attack. Nah, kemudian bisa juga kita membuat ligan tadi teraktivasi untuk nucleophilic attack. Tadi saya di awal sudah menyinggung sedikit ya. Jadi sebagai contoh, jadi kalau kita biasanya kalau di organik kan ada beberapa spesies molekul yang susah untuk kita lakukan nucleophilic attack karena dia apa namanya elektron density-nya sudah besar sendiri gitu ya. Jadi dia kan nukleofilik itu adalah sifatnya kan dia menyerang ke bagian yang positif kan, gitu ya. Jadi contohnya sini seperti benzena. Jadi benzena itu kalau dia dalam bentuk sendiri, ya free benzena, kita susah untuk menyerang benzena itu dengan suatu nukleofilik karena dia udah negatif sendiri gitu ya, udah apa namanya susah gitu ya untuk. Jadi kan sesuatu yang negatif nggak mungkin nyerang yang negatif lagi kan gitu ya, dia pasti akan nyari bagian yang lebih positif. Nah, salah satu caranya agar kita bisa melakukan reaksi nucleophilic attack di spesies yang highly negatif gitu ya, adalah dengan menjadikan dia sebagai ligan di atom yang elektron pooling. Jadi dia kalau di organik kan mungkin bisa kita kasih substitusi di substituen yang elektron withdrawing group gitu ya, maka dia akan menyerang gitu baru dia bisa menyerang. Nah kalau di sini pendekatan lain itu adalah dengan menjadikan dia sebagai ligan, itu bisa juga. Gitu ya. Jadi dengan dia menjadi ligan, sebagian dari elektron density dari benzen ini akan digunakan untuk berkoordinasi dengan kromium. Nah, sehingga butil litium di sini, butil ini kan nukleofiliknya ya, litium ini kan positif ya. Jadi nanti butil negatif akan bisa menyerang ke apa namanya ligan ini, ligan benzennya ini. Oke, jadi si ligan itu menjadi lebih teraktivasi. Oke, jelas? Ingin tanya Pak. Ya, silakan. Jadi saya penasaran. Kalau seandainya benzenanya itu dia substitusi misalkan dengan EWG juga, tapi dia jadi ligand, bisa nggak Pak? Disubstitusi dengan? Dengan di sini EWG. ada substitusinya ya. Ada substituen elektron withdrawing group ya. Ya sama seperti suspek saya sih dia akan sama behaviornya seperti
di organik. Jadi nanti posisi mana yang dia akan serang. Jadi dia akan lebih cenderung ke arah position directing, apakah dia posisi meta, para, ya, ataupun orto, kan gitu. Kalau di organik kan begitu ya. Jadi posisi keberadaan substituen dari benzena itu akan mempengaruhi nanti dia di mana akan menyerang. Gitu. Kalau di sini kan dia masih bebas nih, dia bisa nyerang kemana saja. Gitu. Jadi dan kalau misalnya plus dia adalah electron withdrawing group juga, maka dia akan lebih prone terhadap nucleophilic attack juga, gitu ya. Jadi ada double effect gitu ya. Jadi satu dia menjadi elektron density-nya berkurang karena interaksi dia dengan kromium, plus ada substituen yang electron withdrawing group gitu. Jadi seperti itu. Oke Jelas Pak, ya? makasih. Ya jelas Pak. Oke, tapi prediksi saya substituen akan lebih ke arah menentukan di posisi mana nanti butil ini akan menyerang gitu ya. Jadi apakah dia nanti di posisi meta terhadap substituen itu atau orto atau para. Oke, jelas? Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, nah kemudian reaksi dari ligan ini, terutama yang electrophilic attack ini juga dapat mempengaruhi hapticity-nya, jadi rearrangement. Jadi bisa juga berhubungan dengan rearrangement dari ligan tadi. Nah, jadi contoh seperti di sini ya, di hapticity ini bisa bertambah ataupun berkurang. Kadang-kadang bilangan oksidasi dari logam juga bisa terpengaruh ya, bisa berubah. Kalau misalnya kita melakukan reaksi elektrofilik di ligannya. Nah, jadi contoh di sini ya, kita melakukan reaksi ligan, dia menyerang ke sini. Nah, nanti haptosity-nya dari 3 menjadi 2 di sini. Nah, kalau dalam kasus ini sih bilangan oksidasi dari logamnya ini tidak berpengaruh ya, tetap +1. Nah, di sini kita ambil contoh yang dengan adanya electrophilic attack di ligan, contohnya di sini dia berubah dari haptosity-nya 4 gitu ya menjadi 3. Nah, tetapi bilangan oksidasinya juga bisa berubah. Ini biasanya terjadi kalau misalnya ada perubahan jumlah elektron yang terjadi. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai reaksi electrophilic additions. Nah, jadi penambahan electrophilic additions ini biasanya terjadi kalau di sini ya hampir sama sih sebenarnya electrophilic attack dengan electrophilic additions ini. Nah, kalau electrophilic attack ini biasanya lebih kita pakai terminologinya untuk penyerangan dari proton ya. Jadi dia menyerang proton. Kalau additions ini biasanya spesiesnya lebih besar. Jadi dan ada substitusi yang terjadi. Nah, ini contohnya ya. Jadi ligan dalam bentuk ini mirip seperti keton sepertinya ini ya, senyawa keton. Ya. Nah, jadi kemudian kita punya suatu elektrofilik di sini, triethyl site ya, kalau nggak salah ini. Ini akan menyerang ke sini, ya. Ini akan lepas gitu ya, dan dia akan merubah haptosity-nya malah, jadi 4. Gitu.
Jadi apa namanya, terjadi perubahan bilangan oksidasi juga dari logam atom pusatnya dari 0 menjadi 2 plus. Oke. Nah, selain penyerangan elektrofilik terhadap ligan, nah elektrofilik attack ini juga bisa terjadi penyerangan ke metalnya langsung. Ini sebenarnya sudah kita lihat di waktu kita membahas logam transisi ya, sinyal kompleks logam transisi. Jadi atom pusatnya bisa, selain bisa menyerang ke ligannya di sini, nah, dia bisa juga menyerang ke atom pusatnya. Kalau atom pusatnya ini highly elektronegatif enough gitu ya. Jadi cukup muatan intinya cukup besar. Gitu. Nah, jadi, tapi biasanya lebih kompleks lah ininya mekanismenya. Gitu ya. Jadi ini contohnya untuk yang penyerangan elektrofilik ke atom pusat. Kalau ini yang ke ligannya. Dilihat perbedaannya ya. Jadi ini di sini bilangan koordinasi yang jadi 3, di sini tetap 2. Ya, jadi ini menyerang ke sini, ke ujung sini. Gitu. Nah, kemudian ini beberapa contoh juga ya penyerangan elektrofilik pada logam. Ya. Ini sebenarnya ini juga sudah kita diskusikan kemarin ya. Jadi contohnya apa namanya, penyerangan oleh gugus metil di sini. Jadi kalau kita punya metil garam, di sini metil iodida. Nah, di sini kalau kita punya sinyal kompleks, dia akan menyerang ke sini lewat, kemudian dia akan menyerang balik ke sini. Nah, ini apa namanya, prosesnya bisa stepwise, jadi dia bisa nyerang dulu, terus I-nya lepas, kemudian I-nya akan menyerang balik, atau bisa terjadi secara bersamaan, concerted additions namanya. Jadi biasanya kalau concerted additions itu dia akan mengunci stereokimianya. Ya, kalau dia stepwise itu dia akan lepas dulu gitu ya. Jadi yang spesies yang lain ini bisa menyerang dari atas ataupun dari bawah. Gitu. Nah, kalau concerted itu biasanya melalui apa namanya, mengunci gitu ya. Jadi pembentukan ring biasanya. Seperti itu. Ini contoh lain, electrophilic attack on the metal, ini di Monsanto proses ya. Yang kita pernah bahas dulu. Itu juga proses electrophilic attack on the metal. Oke. Nah, kalau yang nucleophilic attack on ligand, ini detailnya. Nah ya, ada pertanyaan dulu terhadap electrophilic on metal? Ya? Kayaknya tadi nucleophilic attack-nya tadi ada ke ini urutannya kayaknya nggak ini deh, nggak pas nih tadi. Harusnya di sini nucleophilic attack-nya baru di sini. Jadi saya benerin sekarang aja deh, takut lupa. Nucleophilic attack itu harusnya tadi di sini. Oke. Jelas terkait elektrofilik? Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke reaksi nucleophilic attack dari ligan ya, ataupun nanti atom pusat dulu. Jadi sudah kita bahas sedikit introduction-nya. Nah, ini ada beberapa jenis contoh apa namanya, reaksi nukleofilik di ligannya. Nah, kalau nucleophilic attack on the ligand biasanya bisa menghasilkan sama seperti tadi electrophilic attack, menginduksikan perubahan hapticity, rearrangement gitu ya, tergantung dari jenis ligan tentunya.
Jadi, nah kebanyakan memang kalau reaksi nukleofilik atau elektrofilik itu ya terjadi di ligan-ligan yang mempunyai pi system kan ya. Jadi kalau pi system ya biasanya kalau dia mengkompleks dengan atau pusat ya bentuknya adalah hapticity gitu ya. Jadi ada elektron sistem, ada terikat dengan beberapa elektron sistem. Gitu. Nah karena adanya reaksi penyerangan dengan elektrofilik ataupun nukleofilik ini, hapticity-nya pun akan berubah juga gitu ya. Seperti itu. Nah, tetapi kecenderungannya tidak seperti elektrofilik attack tadi. Nah, bilangan oksidasi nukleofilik attack ini biasanya tidak menyebabkan perubahan bilangan oksidasi. Meskipun ada beberapa yang juga merubah, menyebabkan perubahan bilangan oksidasi dari logam. Nah, tetapi problemnya kadang-kadang nukleofilik attack ini bisa terjadi secara bersamaan dengan nukleofilik attack di logamnya itu sendiri. Karena kita tahu misalnya, jadi bentuknya nanti seperti ligand substitution. Jadi dia bukan menjadi si nukleofiliknya itu bukan menjadi nukleofilik saja, tapi bisa juga menjadi sebagai ligand yang baru. Jadi dia langsung menyerang ke atom pusatnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau tadi kita ambil contoh yang paling gampang dulu. Kalau tadi elektrofilik attack pakai H+ ya proton. Nah di sini kita pakai H- hydride. Nah, jadi contohnya hydride di sini H-nya menyerang ke sini ya, atau menyerang ke sini kayak ini. Maka hapticity-nya berubah. Yang tadinya hapticity-nya 6, mu 6, ya, hexahapto, berubah menjadi tetrahapto. Gitu. Koordinasinya, pentahapto, 5. Nah, jadi seperti itu. Nah, ligandnya menjadi bermuatan negatif. Ini contoh lain. Nah, kalau di sini dia mengambil hidrogennya. Seperti itu. Deprotonasi ligan. Ini contoh lain, nucleophilic additions. Ya. Jadi etena, kalau tadi electrophilic attack kan ya, H+ menyerang ke sini. Nah, kalau ini bisa juga gitu ya, karena dia teraktivasi oleh koordinasi dengan palladium. Nah, bedanya di sini palladium menarik elektron. Jadi OH- bisa menyerang ke sini. Koordinasinya berubah menjadi pi donor menjadi sigma donor seperti ini. Di interaksinya menjadi sigma donor dari pi donor. Nah, ini contoh lain adalah reaksi Walker proses, ya, reaksi antara etena dalam menjadi asam format ya, itu dalam keberadaan gas oksigen. Nah, ini mekanismenya. Kita lihat di sini. PDCl4 merupakan sinyal kompleks square planar. Kemudian ada etena, dia menjadi melakukan substitusi, salah satu Cl-nya ini diganti oleh etana. Kemudian OH-, kita punya OH- akan menyerang ke sini. Sama mirip seperti tadi. Seperti ini prosesnya tadi ya. Interaksinya berubah dari pi donor menjadi sigma donor. Kemudian terjadi ligand substitusi. Ini lepas. Terjadi beta elimination. Jadi salah satu hidrogen di sini pindah ke sebelah sini. Dan dia balik ke pi donor lagi. Dari sigma donor balik ke pi donor. Kemudian ada reaksi insersi diikuti dari beta elimination. Lepas CH3COH-nya.
asam asetatnya lepas. Jadi sintesis etena, ya, reduksi etena, reoksidasi etena menjadi CH3COO. Dan prosesnya berulang kembali di sini. Jadi, nah Cl ini disuplai oleh CuCl ini tadi. Jadi untuk regenerate katalis PDCl4-nya ini, palladium tetrachloride. Oke? Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya teman-teman. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Jadi proses Waker di sini tuh kayak proses industri pembuatan formalin ya Pak? Apa bukan acetaldehid ini berarti ya produknya ya? Ya, betul. Ya, betul, acetaldehid. Salah satunya ya, berproses itu. Dari etena menjadi acetaldehid, bukan asam format, sorry. Asam format dan COH sebenarnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, menggunakan palladium katalis salah satunya. Tapi kalau nggak salah ada proses lain juga selain Waker proses ini. Karena ya orang kan biasanya menghindari penggunaan katalis dengan basis Nobel metal seperti palladium seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan saja diskusi kita pada pagi hari ini. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, Henry. Siapa tadi yang angkat tangan? Tidak Pak, tadi saya sudah selesai Pak. Oh, yang pertanyaannya. tadi ya, barusan ya. Oke. Saya nggak lihat apa namanya MS Team-nya soalnya. Saya lihat PPT-nya. Oke deh kalau gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya pada pagi hari ini dan atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan ya untuk melanjutkan reaksi diskusi kita terhadap reaksi insersi dan eliminasi. Ya, jadi bagaimana secara detail nanti reaksi insersi dan eliminasi ini mekanismenya seperti apa. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu ya, teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yuk.